Hello, welcome to Frisky class. How are you guys? Good, I'm fine too. Thank you. Respected Sir Rizky Syaputra SIMSE as the lecturer in Micro, Small and Medium or MSMA's accounting course and all my friends. No, I will explain the material about accounting and micro, small and medium enterprises. But before I start, let me introduce myself. My name is Sarah Yulia Christina Burginting with student identity number is 22050820056. Here you go. Oke, materi yang saya bawakan adalah akuntansi dan UMKM. Di dalam materi ini kita akan lebih mengetahui mengenai apa sih akuntansi dan juga UMKM itu. Oke, yang pertama ada definisi dari akuntansi, yang dimana akuntansi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account, yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat ke jurnal. Habis dari jurnal ke buku besar, lalu neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada definisi dari UMKM. UMKM itu merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Sehingga akuntansi UMKM adalah pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas mikro menengah. Akuntansi ini sangat membantu dalam upaya UMKM untuk naik kelas. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau PP UMKM. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau penjualan tahunan. Nah, kriteria modal usaha itu digunakan untuk pendirian ataupun pendaftaran kegiatan UMKM berdasarkan PP UMKM yang berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas: yang pertama, usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, selanjutnya ada perkembangan standar akuntansi keuangan atau SAK untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan standar akuntansi keuangan atau SAK yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM telah melalui beberapa fase penting. Nah, yang menandai perubahan besar dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM di Indonesia. Perkembangan ini bisa kita bagi menjadi 3 fase besar yang menggambarkan evolusi dari standar akuntansi untuk UMKM yang dimulai dari awal 2000-an hingga saat ini. Yang pertama, pada awal tahun 2000-an, standar akuntansi yang berlaku untuk UMKM itu adalah standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik atau yang dikenal dengan SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada masa ini, belum ada standar yang secara khusus dirancang untuk UMKM. Namun SAK etap diterapkan sebagai langkah awal untuk memberikan kerangka pelaporan keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi umum yang diterapkan pada entitas dengan akuntabilitas publik.
Kemudian yang kedua, pada tahun 2009 terjadi perkembangan penting dengan diterbitkannya SAK Etap yang secara khusus dirancang untuk UMKM. Nah, di sini IAI merespon kebutuhan ini dengan mengeluarkan standar akuntansi yang lebih ramah bagi UMKM, yaitu SAK Etap yang disesuaikan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dirancang untuk menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan bagi UMKM, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2016, IAI melakukan penyempurnaan lebih lanjut dengan menerbitkan SAK EMKM atau entitas mikro kecil dan menengah yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sederhana dan praktis. Nah, di sini SAK EMKM memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan SAK Etap, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh UMKM, khususnya yang memiliki sumber daya terbatas dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, standar ini dirancang untuk mengatur transaksi keuangan yang umum yang dilakukan oleh UMKM seperti pencatatan pendapatan, pengeluaran, serta aset dan liabilitas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengguna informasi akuntansi. Nah, menurut Dwi Martan 2012, ada beberapa pengguna informasi akuntansi untuk berbagai kepentingan, yang dimana antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada investor, yang dimana investor di sini tugasnya itu untuk menilai entitas, apakah entitas itu mampu dalam membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli ataupun menjual saham entitas. Kemudian yang kedua ada karyawan, yang dimana karyawan di sini memiliki kemampuan untuk memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan juga kesempatan kerja. Yang ketiga ada pemberian jaminan. Di sini tugas dari pemberian jaminan itu untuk melihat kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah pemberi jaminan itu akan memberikan pinjaman. Kemudian yang keempat ada pemasok dan juga kreditur. Di sini pemasok dan kreditur itu memiliki kemampuan entitas untuk membayar liabilitas pada jatuh tempo. Kemudian ada pelanggan, yang dimana di sini pelanggan itu akuntansi berguna untuk kemampuan entitasnya dalam menjamin kelangsungan hidup. Yang keenam ada pemerintah, yang dimana pemerintah itu menilai bagaimana alokasi dari sumber daya. Yang terakhir itu ada masyarakat, yang dimana masyarakat di sini tugasnya itu menilai tren dan perkembangan dari kemakmuran entitas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam peran akuntansi dalam UMKM. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM itu memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, UMKM sering menghadapi masalah karena pengelolaan keuangan yang tidak terorganisir. Oleh karena itu, penggunaan akuntansi untuk UMKM sangat penting untuk membantu pemilik usaha atau pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa peran akuntansi sangat penting untuk UMKM. Yang pertama, untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit. Dengan akuntansi yang baik, UMKM dapat memenuhi persyaratan pengajuan kredit dengan memiliki laporan keuangan yang akurat dan teratur. Laporan keuangan ini akan membantu UMKM dalam mendapatkan kredit dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi kinerja. Di sini UMKM dapat mengevaluasi kinerjanya secara berkala dengan pencatatan akuntansi yang baik. Nah, ini akan membantu UMKM untuk mengetahui keuntungan dan juga kerugian yang dihasilkan dari bisnisnya. Dan dengan mengetahui kinerjanya, UMKM dapat membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Kemudian yang ketiga itu ada mengetahui posisi keuangan. Nah, UMKM dapat mengetahui posisi keuangannya secara akurat dengan yang baik. Dan ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan keuangan mereka. Kemudian, yang keempat itu ada meningkatkan kredibilitas. Nah, di sini UMKM dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata investor dan juga pelanggan dengan pencatatan akuntansi yang baik. Ini akan membantu UMKM untuk memperoleh kepercayaan dari investor dan juga pelanggan.
Kemudian yang kelima, memudahkan pengambilan keputusan. Jika UMKM memiliki laporan keuangan yang akurat dan teratur, tentu mereka pasti dengan mudah bisa membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan keuangan bisnis mereka. Ini akan membantu mereka meningkatkan kinerjanya di masa depan. Kemudian yang keenam itu ada meningkatkan efisiensi. Nah, UMKM dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik. Ini akan membantu mereka menghemat waktu dan biaya saat mengelola keuangan bisnis mereka. Nah, sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, maka akuntansi akan sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain yang pertama, UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik. Yang ketiga, UMKM dapat mengetahui posisi dana, baik sumber maupun penggunaannya. Yang keempat, UMKM dapat membuat anggaran yang tepat. Kelima, UMKM dapat menghitung pajak, serta yang keenam, UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu. Nah, sehingga kesimpulan dari pokok bahasan yang sudah saya bawakan mengenai akuntansi dan UMKM, yaitu akuntansi itu adalah alat yang sangat berharga bagi UMKM. Karena dengan penerapan sistem akuntansi yang sesuai, UMKM tidak hanya dapat mencatat transaksi keuangan secara akurat, tetapi juga dapat tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing dan juga berkontribusi pada perekonomian nasional. That's all about the material. I would like to say thank you for your attention, guys, and see you. Bye-bye.